Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram salawatullah salamuhu alaihim ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كريما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ba'da salat maghrib sebagaimana kita telah istiqomahkan, ba'da salatil maghrib tidak meninggalkan tempat sholat, tetapi diisi dengan beberapa amaliyah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada 2 poin yang akan menjadi stressing kita atau penekanan kita dalam pertemuan hari malam Kamis ini. Yang pertama, kitabus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitabul azkar, yaitu babul fadli dzikri wal hasyi alaih. Tafsir Al-Ibrisnya kita coba untuk nanti pada pertemuan yang di hari Ahad. Mengapa penting? Karena ini sangat berkaitan dengan kita bisa akan merasakan kelezatan atau kenikmatan di dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Juga wa an Abi Muhammad bin Ka'b bin Uzrah radhiyallahu an qala kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaik fa kaifa nusalli 'alaika qala qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun 'alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga keterangan wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Wa an Ausin ibni Ausin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsiru alayya minas sholati fih fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alayka qad aramta qala yaqulu balita qala innallaha azza wa jal harrama 'alal ardi ajzadal anbiya wa Abu Dawud bi isnadin sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam sholat kita juga ini menjadi rukunnya sholat. Jika kita tidak membaca sholawat atas Nabi, maka sholat kita menjadi tidak sah. Nah, keterangan yang kita bisa dapati bahwa tidak hanya dalam sholat kita bersolawat, ya, juga harian kita, di dalam keseharian kita juga kita bisa bersolawat sebagaimana sebagai wujud mahabbah kita, ya, rasa dan demene kula datang Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Kanjeng Nabi menjelaskan benjang anak umat kang kula paling cintai, umat niku boten tepang sareng kula sampai para sahabat niku menangis. Sinten ya Rasulullah? Ya niku umat kang gelem maca sholawat, gelem mudawamah di dalam kesehariannya. Ya. Jadi sahabat niki bercucuran air mata yang bertemu Rasulullah tetapi dikandani dening Rasulullah bakal ana umat kang paling kula demeni, umat niku boten kepanggih sareng kula tapi umat niku begitu dalam mahabbahnya, begitu dalam cintanya. Di antawise tiyang kang gelem maca sholawat. Jadi membaca sholawat boten namung teng sholat mawon, ya. Ketika kita tahiyat, syahadah, nuli maca sholawat boten cekap semonten, ya. Boten cekap tentang sholat saja kita membaca sholawat,
Datang niki diterangkan benjang ning dina kiamat niku manusia kang paling didemeni datang Rasulullah niku wong kang gelem ngakehaken maca sholawat. Juga wa an Abi Muhammad bin Ka'b Uzratan radhiyallahu anhu qala kharaja alaina nabi nalika metu keluar bersama Nabi wonten sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya, qad alimna kaifa nusallimu alaik, ya, bagaimana sungguh ajarkan kepada kami nusallimu alaik, ya. Nusallimu, ya, kami bersolawat atasmu, yaitu dengan fa kaifa, bagaimana nusalli alaik, ya, yaitu jawaban Rasulullah itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, ya, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Jadi sahabat niki bertanya kepada baginda Nabi, kaifa nusallimu alaik? Dimantapkan oleh baginda Nabi, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setitiknya Allahumma sholli ala Muhammad, antebe sallallahu ala Muhammad. Jadi sahabat menangis, ya, ketika Nabi, ya, begitu gembiranya, ya, umat yang tidak tepang, ya, berjumpa, tetapi dening Rasulullah tidak dosakan umat kang kuntum khairu ummah, ya, umat kang diancungi jempol, umat kang begitu cintanya kepada baginda Nabi sampai-sampai tiada hentinya selalu bersolawat padanya. Dan solawat niku boten namung ning jerone solat, ba'da solat, bahkan keterangan doa yang beli diawali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niku antara bumi lan langit, ya, berarti boten melesat, ya. Nah, untuk bisa melesatnya doa, ya, dengan sholawat, ya. Bahkan maharnya Nabi Adam alaihissalam, nalika nikah dengan ibu ummina Hawa niku maca sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga amaran Allah Ta'ala, diperintah Allah Ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaik, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'aluhu, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum, rawahu Muslim. Jadi Bapak Ibu, banyak yang redaksi yang dibacakan oleh Rasulullah terkait bagaimana kita bersolawat. Bahkan wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an qala qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaik, namun wong Cirebone priben carane kita pangan solawat ning panjenengan, ya. Sampai Rasulullah qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim.
wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid muttafaqun alaih. Atau yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, ya. Itu sholawat yang dibaca di dalam sholat. Liannya atau lainnya, liane atau selain itu ya banyak, ya. Ada sholawat Fatih, ada sholawat nariyah dan lian-liannya. Sekarang sudah anak-anak sudah nikmat banget dengan sholawat. Sampai setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Di antara untuk menumbuhkan cinta anak terhadap ahli baitihi dan Nabi Muhammad itu dengan diajarkannya sholawat. Najan liweru maknane insyaallah di dalam anak tersebut ada usul sambungan. Bahasa sekarangnya ada terhubung atau terkoneksi sehingga anak itu gelem demen ning datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama tentang sholawat, bahkan banyak redaksi para salafun salih seperti Mbah Maimun Zubair, sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah az-Zahra, dan yang itu juga termasuk bentuk ungkapan bahwa anak priben carane sing awit cilik gelem demen ahli baitihi, keluarga-keluarga Nabi, juga siapa keluarga Nabi itu, dan Nabi itu mulai dari Nabi, ayahnya Nabi hingga ibundanya Nabi, ini sedini mungkin diajarkan. Abdullah, ya, Muhammad ibni Abdullah bin Hashim bin Manaf bin Qusay, ya, terus sampai bin Kilab bin Murrah, ya, sampai Abdullah binti Aminah binti Wahab, ya, sampai Zuhra. Itu sejak dari kecil, ya, datang pondok-pondok pesantren, bagaimana cara mengajarkannya dengan nazam, ya, dengan nazam, ya, dengan nazam, ya, atau dengan syair, ya, sehingga anak itu sejak dari kecil, kalau di dalam nazam itu aqidatul awam, yang diawali dengan abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani dan seterusnya. Nah, sehingga di dalam setelah kita besar nanti, anak tersebut itu betul-betul bukan materi yang sejak dewasa baru diterima, tetapi sejak kecil sudah ada di dalam anak tersebut, ya, lisannya, hatinya tertambat, ya, sebagai wujud mahabbahnya, sebagaimana Nabi diterangkan bahwa nanti ada umatku yang tidak bertemu denganku, ya, tetapi menjadi umat yang dipilih oleh Nabi, yang disayang oleh Nabi, sebagai perolehan syafaatul uzbanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kitabul azkar. Mengingat Allah tidak hanya pada dalam sholat. Memang secara lughatan sholat itu wa aqimis sholata lidzikri, mendirikan sholat itu mengingat Allah. Tetapi di luar sholat juga kita mengingat Allah,
Tidak hanya setelah sholat kemudian langsung pergi, tetapi dianjurkan untuk berzikir. Dan bagaimana Rasulullah mengajarkan zikir setelah ba'da sholat, keterangan banyak menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut, wala zikrullahi akbar, dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum, sing sapa ning ingat ingsun azkurkum, maka kalian akan diingat juga. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak surah yang menerangkan lebih spesifik lagi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah Allah, dzikran katsiran, dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang, ya. Sehingga menjadi lisan kita itu setelah sholat tidak berhenti, lantas kemudian dianggap cukup ba'da sholat kemudian langsung pergi tanpa ada di dalam qalbu kita membasahi lisan kita, baik sirran atau jahran, siri atau mengeraskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sering kita baca, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Ana kalimat kang enteng diucapkan tetapi antep, ya, ning timbangan, dan bahkan ini menjadi kalimat yang Allah seneng, ya. Allah bunga sing sapane gelem maca dua kalimat ini, habibatan ilar rahman. Kenapa? Tegese subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Maha suci Allah, wa bihamdi, ya, dengan segala puji, ya. Niki kalimat kang setitik tetapi antep, ya. Lamun ditimbang niku timbangane, ya, yang jelas niku antep, ya. Sehingga jangan sampai kita dengan lisan yang bisa kita lafadzkan, ya, kita basahi bibir kita dengan zikir kepada Allah, itu acap kali tidak bisa membaca kalimat ini. Sedangkan keterangan yang sudah diriwayatkan Abi Hurairah itu begitu jelas, tetapi menjauh dari majelis, bahkan tidak mau, ya. Sebenarnya kalau mau menyadari beberapa apa yang kita baca ba'da sholat, semua itu ada di dalam tuntunan yang disebut kitabul azkar. Kemudian juga wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, rawahu Muslim. Allah paling demen, ya, datang tiang kang ngucapaken subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai itu merepek terbitnya matahari. Dan juga wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini yang biasa
ba'da salat. Jangan sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mendengar saat ditalqin mayit saja. Ya, nanti kita menyesal. Ya. Sebab ketika mayit itu ditalqin, yang pertama bacaan itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, maka diberesi, didandani macae, jangan asal mendengar tulisannya priben, ya, macae priben lan maknae priben, ambil macae ana krentege, ana gemetere. Biasa ditalqin mayit di kuburan, di makam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Melas temen nembe ngerungu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wis dipendem. Ya. Maka masih ada kesempatan, mumpung durung, ya. Ba'da salat sirron au jahron. Ya. Ya. Jahar, ya, mengikuti bacaan imam, maka fungsinya di sini, ya. Ya. Jadi membahas kaitannya ba'da salat yang disebut dengan kitabul azkar di dalam Riyadhus Shalihin, karena diperintah datang wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, ingatlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun, agar kalian tuflihun tiang kang untung, boten tiang kang rugi. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marrah kanat lahu adlan ashrin riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Ya. Ada efek di mana siapa yang mudawamah insyaallah yang salate berjamaah ngintil datang imam, bahkan ba'da salat pasti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca. Itu wa kutibat lahu mi'atun hasanah, dan tulis datang Allah itu pahala kebaikan yang mi'atu, ya. 70, ya. Jadi kebaikan yang ada bagi yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan diterangkan juga walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi ila rajulun. Ya. Di sini mangqala subhanallah wa bihamdi fi yaumi atamarrah. Ya. Khuttat khotoyahu. Bacanya sedikit nih, cuma subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, mung semonten. Nah, kalau yang tadi enggak panjang, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, kalau subhanallah wa bihamdi dengan berjalan, jari jemarinya tidak berhenti, ya subhanallah wa bihamdi lisannya. Ini sirran juga tidak terlihat orang itu sedang subhanallah wa bihamdi. Niku datang Allah disebutakan khuttat khotoyahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ngapusaken dosa kang sampun dikerjaaken wa in kanat, ya, senejan misla zabadil bahr, akeh seperti untuke segara, buihnya lautan dosanya. Jadi subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, ya, subhanallah wa bihamdih, ya. Bacaan sedikit tetapi, ya, tapi dihe itu harus bihamdih, bukan bihamdi. Bihamdi saja